Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feren Veronica Utari dengan NIM 1921096. Mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Dr. Yanti Mayasari Genting. Oke, saya akan menjelaskan 4 topik pembahasan. Yang pertama, manajemen pemasaran, perubahan dalam pemasaran, dan pemasaran holistik. Yang kedua, segmentation, targeting, dan positioning. Yang ketiga, siklus hidup produk dan knowledge management. Yang keempat, menciptakan nilai, kepuasan, dan kesetiaan pelanggan. 1. Manajemen pemasaran, perubahan dalam pemasaran, dan pemasaran holistik. Apa itu pemasaran? Definisi pemasaran terbagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu sosial dan manajerial. Berdasarkan sudut pandang sosial, pemasaran didefinisikan sebagai sebuah proses sosial yang dimana dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan secara bebas menukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Berdasarkan sudut pandang manajerial, pemasaran didefinisikan oleh Peter Drucker bahwa tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri. Asosiasi Pemasaran Amerika menawarkan definisi formal sebagai berikut. Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemilik sahamnya. Dapat disimpulkan, pengertian manajemen pemasaran adalah sebuah proses dan ilmu yang melibatkan fungsi manajerial dan seni dalam melakukan serangkaian aktivitas pemasaran sehingga tujuan dari organisasi maupun perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Apa yang dipasarkan? Ada 10 hal yang dapat dipasarkan, yaitu barang, jasa, acara khusus atau event, kemudian pengalaman orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Kemudian perubahan dalam pemasaran. 1. Teknologi. Revolusi digital telah menciptakan zaman informasi. Zaman informasi berjanji untuk menghasilkan level produk yang lebih akurat, komunikasi yang lebih ditargetkan, penetapan harga yang lebih relevan. Yang kedua, globalisasi. Kemajuan teknologi dan dalam transportasi, pengiriman, dan komunikasi telah memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran di negara lain. Yang ketiga, deregulasi. Banyak negara yang telah menderegulasikan industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Yang ketiga, privatisasi. Banyak negara telah mengalihkan perusahaan publik mereka ke manajemen dan kepemilikan swasta guna meningkatkan efisiensi. Yang kelima, memperdaya pelanggan. Pelanggan semakin mengharapkan layanan dan mutu yang lebih tinggi dan adanya penyesuaian pesanan. Mereka semakin menuntut waktu dan lebih banyak kenyamanan. Kemudian yang keenam, kustomisasi. Perusahaan mampu memproduksi barang-barang yang lebih terdifferensiasi secara individual, entah dipesan secara pribadi melalui telepon atau online. Yang ketujuh, persaingan semakin tajam. Perbatasan industri menjadi kabur pada satu tingkat yang tidak dapat dipercaya. Ketika perusahaan mengakui bahwa peluang-peluang baru
terletak pada persaingan dari dua atau lebih industri. Transformasi eceran. Para enceran kecil takluk pada kekuatan yang sedang bertumbuh dari pengencer raksasa dan pembunuh kategori. Yang ke-10, disintermediasi. Melonggarkan perundang-undangan untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan industri agar menjadi lebih besar. 4 komponen P dalam pembauran pemasaran. Yang pertama, produk, yaitu keragaman produk, kualitas, desain, ciri, nama, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Kemudian ada harga, daftar harga, rabat atau diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. Yang ketiga, promosi. Promosi penjualan, perikanan, tenaga penjualan, kehumasan, dan pemasaran langsung. Yang keempat, tempat. Saluran pemasaran, cakupan besar, pengelompokan pasar, lokasi, persediaan, dan transformasi. Pemasaran holistik. Konsepsi pemasaran holistik merupakan pemanduan antara eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan kegiatan penyerahan nilai. Tujuannya membangun hubungan yang saling memuaskan dan menguntungkan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan kesejahteraan stakeholder. Pemasar holistik mencapai pertumbuhan yang menghasilkan laba dengan memperluas market share dan membangun customer loyalty. Pemasaran holistik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pemasaran internal, terpadu, pemasaran yang bertanggung jawab sosial, dan pemasaran relasi atau hubungan. 2. Segmentasi, targeting, dan positioning, yang disingkat menjadi STP. Tujuan STP yaitu memposisikan suatu merek atau produk dalam benak konsumen sehingga produk tersebut memiliki keunggulan. Segmentation merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang memiliki nilai. Terdapat kelompok variabel dalam melakukan segmentasi. Yang pertama, segmentasi geografi, yang kedua, segmentasi demografi, yang ketiga, segmentasi psikografi, yang keempat, segmentasi tingkah laku. Karakteristik segmentasi pasar yaitu dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar, dan dapat dilaksanakan. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Terdapat 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang ditargetkan. Yang pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, segmen pasar yang dididik harus didasarkan pada situasi pesaingnya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target segmen. Manfaat targeting adalah mengembangkan posisi dan memudahkan penyesuaian produk dalam strategi pembauran pemasaran serta mendidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Positioning merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dengan kompetensi pasar,
Sementara dalam menentukan posisi pasar, Anda harus menunjukkan bahwa produk itu dibedakan dari kompetitornya. Itulah yang perlu Anda pahami tentang segmentation, targeting, dan positioning dalam strategi pemasaran. Dengan demikian, pemasaran yang Anda jalankan mendapatkan hasil yang optimal, yaitu menarik minat konsumen agar mereka melakukan transaksi pembelian. 3. Siklus hidup produk dan knowledge management. Implikasi strategi SHP. Siklus hidup produk. Terdapat 4 tahap. 1. Tahap pengenalan, di mana produk akan diperkenalkan dengan cara promosi. Kemudian yang kedua, tahap pertumbuhan, tahap laba produk serta permintaan meningkat. Tahap kedewasaan, tahap laba produsen produk menurun. Tahap penurunan, tahap di mana barang lama akan digantikan dengan barang baru. Siklus hidup produk atau produk life cycle bermanfaat dalam membantu para manajer untuk menganalisis perubahan situasi di masa lalu dan di masa mendatang. Dapat mempengaruhi pemilihan strategi pemasaran dan perancangan program pemasaran yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan strategi itu oleh manajer. Perubahan yang sering terjadi seiring perkembangan SHP, yaitu terdapat analisis pasar, analisis persaingan, pengukuran pasar, dan probabilitas atau produktivitas. Pengaruh dalam SHP, yaitu ada harga, periklanan. Pengaruh dalam SHP ada harga, periklanan, kualitas produk, dan distribusi. Knowledge management adalah metode yang dipakai suatu organisasi dalam mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan dan dipelajari kembali demi keberhasilan organisasi dalam proses mencapai tujuan. 4 dimensi knowledge management: acquisition oriented KM processes, kemudian conversion oriented KM processes, application oriented KM processes, yang terakhir knowledge protection processes. 4. Menciptakan nilai, kepuasan, dan kesetiaan pelanggan. Menciptakan nilai. Nilai adalah tawaran pemasar kepada konsumen. Penilaian pelanggan adalah manfaat yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk memenuhi manfaat ekonomisme, fungsional, dan psikologis secara terus-menerus berdasarkan pemasaran hubungan yang dibangun antara pelanggan dan pemasar. Nilai yang dipikirkan pelanggan. Yang pertama, nilai yang dipikirkan pelanggan adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu, dan alternatif lain yang diperlukan. 2. Nilai pelanggan total adalah nilai moneter yang dipikirkan atas sekumpulan manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Yang ketiga, biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang tawaran pasar tertentu, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikis. Nilai masa hidup pelanggan adalah menggambarkan nilai sekarang, arus laba masa depan
yang diharapkan selama pembelian seumur hidup pelanggan. Kemudian kepuasan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk terhadap kinerja yang diharapkan. Kepuasan pelanggan merupakan pendorong utama bagi retensi pelanggan dan kesetiaan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan umpan balik, survei pelanggan, riset pasar, fokus diskusi online. Retensi pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Retensi pelanggan adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Tujuan dari retensi pelanggan adalah menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Kesetiaan. Kesetiaan adalah komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan, meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Menyerahkan mutu total dapat memperbaiki mutu semua proses produk dan jasa organisasi. Mutu adalah jaminan terbaik atas kesetiaan pelanggan, pertahanan terbaik melawan persaingan asing dan alur menuju pertumbuhan dan pendapatan yang berkesinambungan. Terdapat 5 langkah mengurangi perpindahan pelanggan. 1. Menentukan dan mengukur tingkat retensi. 2. Membedakan penyebab erosi pelanggan dan mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, mengestimasi berapa banyak laba yang hilang ketika kehilangan pelanggan. Yang keempat, menggambarkan berapa banyak biaya untuk mengurangi angka perpindahan pelanggan. Yang kelima, mendengarkan pelanggan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.